Inspired People, ketemu lagi di channel Inspiring Wheels. Di episode kali ini ada salah satu teman kita yang pencinta binatang, pencinta lingkungan, dan pastinya pencinta otomotif juga. Nah, teman kita yang bernama Anggi ini akan menceritakan pengalamannya, kesehariannya, dan juga keseruan dengan kendaraan kesayangannya. Wah, pastinya bakal banyak cerita seru yang akan Anggi share bersama Inspired People semuanya. Jadi stay tune terus ya di channel Inspiring Wheels. Jadi sesuai dengan namanya, Habib itu tuh dulu panggilan kesayangan saya sama ayah saya. Nah, ini itu tahun 1965, ayah saya masuk sekolah kedokteran sama opung atau sama kakek saya. Itu tuh dibeliin si Vespa ini. Jadi Vespa ini dari baru udah langsung ada di keluarga saya. Terus ini sempat nggak ada di saya sih. Jadi waktu itu bapak saya sempat dinas di Lampung. Udah gitu pulang ke Bandung, dan Vespa ini kebetulan opung saya punya pabrik farmasi. Nah, si Vespa ini tuh dijadikan transportasi untuk supir, untuk antar barang, ya operasional, ya dijadikan operasional di pabrik tersebut. Terus udah gitu sampai satu hari tuh saya inget banget, saya tuh nonton film Lupus. Di situ ada pakai Vespa kan Lupus tuh. Ingat saya yang main tuh Irgi sama Manara Tulio. Nah, di situ saya lihat lucu ya pakai Vespa. Saya waktu itu kelas 1 SMP. Ayah saya udah meninggal waktu itu. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang sama ibu saya, "Bu, bagus ya kayaknya kalau saya pakai Vespa. Saya pengen punya Vespa deh." Terus ibu saya bilang, "Loh, Vespa bapak kamu masih ada loh. Coba kamu tanya ke pabrik, minta aja, pasti dikasih," katanya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri telepon om saya, minta Vespa ayah saya lagi. Saya mau rawat, saya mau pakai lagi dong Vespanya bapak. "Oh ya, boleh. Tapi tunggu ya, diberesin dulu, dirapi-rapiin dulu, karena kondisinya agak nggak layak," dia bilang gitu. Oke, ya udah saya tunggu. Mungkin sekitar 2 minggu kemudian Vespa ini datang. Warnanya nggak begini, warnanya literally kayak telur asin, dempulnya tebal banget. Terus udah gitu, begitu ini diantar, supir pabrik yang nganter itu dia jalan dari ujung jalan sana, dia tenteng motornya sampai ke rumah saya karena mesinnya nggak nyala. Tapi saya seneng banget tuh ada Vespa gitu. Akhirnya saya mulai cari-cari. Saya waktu itu masih punya pemahaman Vespa itu harus mulus badannya. Terus Vespa memang mogokan kok. Jadi saya pikir saya mau cat dulu aja Vespanya. Jadi saya cari tempat cat, saya cat, udah bagus, udah mulus. Saya pakai mesinnya mati-mati. Aduh. Ya itu sih awal mula saya dapat motor ini ya. Terus udah gitu kesana-sananya saya coba temuin bengkel yang cocok sama saya. Saya lumayan tuh itu perjalanannya keliling sampai akhirnya saya nemu satu bengkel. Saya sempat ngebengkel di situ. Saya lupa berapa tahunnya, tapi saya tuh nggak pernah puas sama hasilnya karena sehari habis servis, sehari 2 hari 3 hari dipakai masih enak, 4 hari udah capek, kayak kok nggak ada nikmatnya pakai ini motor gitu selain gaya doang. Ya udah, akhirnya ibu saya juga nggak begitu membolehkan saya naik motor sebenarnya karena dia takut celaka apa segala macam. Dan Vespa ini kenapa akhirnya saya dibolehin naik Vespa, karena menurut ibu saya Vespa itu nggak bisa ngebut katanya. Oh ya udahlah saya. Jadi saya dulu punya pemahaman yang sama dengan jutaan orang di luar sana bahwa Vespa itu seninya adalah mogok dan Vespa itu bukan kendaraan kencang.
naik Vespa mah enak lah, nggak akan pengen kebut-kebutan, nggak akan pengen balap-balapan. Oke, saya punya mindset itu dulu. Sampai akhirnya saya kuliah, saya mulai kerja, saya nggak pernah pakai Vespa. Vespa ini sempat diem di teras saya sampai berdebu, sampai bentuknya udah agak nggak karuan lah ya. Kelihatan banget nggak keurusnya. Itu mungkin ada sekitar 3-4 tahun. Sampai akhirnya saya nemu lagi teman main Vespa. Saya ikut Mods Mayday pertama kali dalam hidup saya, pakai Vespa ini. Dari Monumen Perjuangan, dari di Pati Ukur sampai Simpang Dago udah mogok. Selebihnya nyusahin orang. Terus saya nggak merasa nikmat di situ, banyak keselnya kayak, aduh ini kenapa ya motor ini tuh. Tapi ya saya selalu bilang sama diri saya, tapi kan memang seninya Vespa mogok. Terus teman-teman saya pada saat itu juga bilang, seninya Vespa tuh kan mogok, namanya juga motor tua. Oke, ya udahlah, saya berbesar hati. Sampai akhirnya saya dikenalin sama teman saya ke seorang mekanik, yang akhirnya sekarang saya juga ada di komunitas itu, Casanova, Vespa Casanova. Nah, sampai akhirnya saya ketemu mekanik Kang Budi namanya. Akhirnya saya mempercayakan motor saya sama Kang Budi. Saya belum bawa yang ini, belum bawa Abib waktu itu. Sampai suatu hari saya pikir ini ada warisan yang harus saya jaga, titipan ayah saya. Akhirnya saya bilang lah, cerita ke Kang Budi kalau saya punya satu Vespa yang usianya lumayan tua, tahun tua, dan kondisinya nggak nyaman untuk dikendarai. Boleh nggak dibawa ke sini? Akhirnya dibawa ke sana. Terus setelah dibawa ke sana, ternyata PR-nya banyak sekali, dan ternyata selama ini ya ini jadiin pengalaman aja ya. Mungkin di bengkel-bengkel sebelumnya saya banyak dapat pengalaman gak enak, di mana spare part orisinil saya tuh pada nggak ada aja yang nempel itu orisinilnya cuman crankcase-nya aja. Sekalian turun mesin aja dibenerin semua. Ngebangun ini nggak gampang. Cari spare part bukan masalah cari spare part orisinil. Tandingan orisinil tuh buat saya enggak. Tapi yang penting spare part tersebut dipasang sesuai dengan semestinya, diperlakukan sesuai dengan semestinya, dipasang seperti seharusnya, dan mengeluarkan performa yang aslinya. Dan saya menemukan pemahaman bahwa Vespa itu wajar kalau mogok itu salah itu di sana. Karena saya boleh berbangga hati ya, entah berbangga hati, mungkin sebagian orang bilang saya bodoh. Saya kalau pergi-pergi saya nggak pernah bawa kunci busi loh. Kenapa? Saya cukup percaya diri, saya nggak pernah harus buka busi di tengah jalan. Karena memang nggak pernah. Setelah ini direstorasi, saya nggak pernah lagi buka-buka mesin, nggak pernah lagi kerepotan, dan saya pakai motor ini sebagai motor harian saya kerja. Akhirnya ya udah, saya fokus untuk bangun Abib, karena saya ingin membangunkan lagi kenangan saya sama ayah saya. Jadi sekarang fokus saya sebenarnya lagi ngebenerin bodinya Abib. Kenapa? Karena saya pengen dia balik lagi seperti seharusnya. Ternyata ngecat Vespa tuh nggak harus banyak dempul. Kalau kita lihat kayak gini ya, sayang banget kalau didempul. Jadi ya saya sih benar-benar mau benerin dia, dikembalikan ke aslinya, baik performa maupun bentukannya. Karena saya bukan tipikal orang yang seneng aksesoris terlalu banyak juga ya. Buat saya kayak, ngapain kalau kamu beli aksesoris mahal-mahal tapi motor kamu gak jalan lancar dan kamu gak menikmati riding dengan motor kamu. Nomor 1, saya suka banget sama handlingnya VBB ini, dimana dia kalau di tempat macet itu lincah untuk nyelip-nyelip, sama kayak motor bebek mungkin sebesar Beat. Padahal kalau kita lihat ya, bodinya lebar ya, kayak saya lah gimana. Terus kayaknya berat. Oh enggak, ternyata
Buat saya handling yang paling enak untuk di perkotaan adalah ini. Banyak orang di luar sana tidak paham bahwa setiap Vespa, setiap jenis Vespa itu ada alasan kenapa mereka dibuat. Untuk jalanan seperti apa, untuk medan tempuh seperti apa. Buat saya dalam hal memilih Vespa, bukan kata orang yang harus kita peduliin, tapi kita harus tahu dulu kendaraan ini diciptakan untuk apa. Jagonya di mana beda. Cuman kalau saya ngerasa VBB ini karena mungkin dia dibikin di tahun yang tua, di mana semua harus multifungsi. Buat saya ini di kota ataupun dipakai touring dengan medan yang nanjak, terus udah gitu tikungan menekuk dan lain-lain, saya sih suka sama dia. Karakternya tuh, ya karakternya tuh dapat. Kenapa karakter itu bisa dapat? Itu tuh pasti tidak terlepas dari apa yang ditempelkan di mesin itu. Semua yang nempel di mesin saya guarantee 100% original. Saya pakai spare part Itali. Walaupun kadang-kadang bukan bermerek Piaggio, mungkin saya ambil PA Itali, ambil FA Italia. Performa originalnya itu luar biasa ternyata. Orang bilang Vespa itu pelan, yuk balapan. Kalau saya sekarang saya udah bisa bilang gitu, yuk balapan. Gimana ceritanya orisinil bisa kencang? Nomor satu adalah itu yang tadi saya bilang, bagaimana spare part orisinil kita dipasang. Bukan dengan ilmu katanya, tapi semua by manual book. Semua ada perhitungannya. Setiap celah-celah tuh ada hitungan pasti dan ada hitungan toleransi. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Performa bisa keluar maksimal lagi. Yang satu lagi adalah saya boleh berbangga hati ya sekarang ya, jokinya. Kenapa? Karena mengendarai Vespa itu beda. Bayangin, mesinnya ada di kanan, bodinya segede gaban, mau layar di depannya gede. Jadi kalau mau ngebut, kenapa Vespanya nggak ngebut? Ada dua yang harus dicek, mesin dan joki. Ngegas Vespa sama nggak sama ngegas motor Jepang? Buka, nggak. Ngegas Vespa itu kalau orang yang sudah biasa main di otomotif Eropa, dia akan paham bagaimana gas Eropa itu bekerja. Kita nggak bisa main buka, tapi harus diulur, harus sabar. Sama kayak ngebuka gas Vespa. Terus bagaimana dia bisa, Vespa bisa cornering nggak? Bisa. Gimana caranya? Ini juga sering kelewat sama orang. Cek dulu tekanan angin ban. Itu tuh kayak hal sepele, tapi ternyata tidak. Justru itu yang menentukan motor seberapa baik performa motor kamu. Motor bisa kayak pelan, kenapa? Ternyata anginnya kurang. Experience mengendarainya luar biasa gitu. Pengen lagi kalau saya ditambah pada saat saya touring waktu itu ya di pinggir pantai itu di jalur selatan. Saya tuh ngeliatin pantai. Almarhum ayah saya tuh orang yang senang traveling. Dan pada saat saya ngeliat pantai udah mau sunset, saya tuh serasa lagi jalan-jalan ditemenin sama bapak saya. Itu sih yang agak sentimental ya buat saya di motor ini. Makanya saya agak suka sebel kalau ada orang yang nawar-nawar motor ini. Wah sorry, yang ini priceless, nggak dijual. Vespa dalam 3 kata. Yang pertama adalah high performance. Kenapa? Itali tidak pernah bikin kendaraan lambat. Jadi kalau misalnya Vespa itu adalah kendaraan yang gak bisa kencang, ada yang salah antara kamu atau Vespanya gitu. Yang kedua, dia fashionable.
dan dia tidak pernah menjadi kuno. Timeless, ya, oke. Jadi 3 kata dari Vespa adalah high performance, timeless, dan satu lagi brotherhood. Semua orang tahu persaudaraan orang pakai Vespa gimana. Kalau kita mogok di jalan, jangan pernah takut, karena begitu ada pengendara Vespa pasti dia akan berhenti dan minimal dia bantuin menemani. Kalaupun dia nggak bawa alat-alat atau apa, persaudaraannya bisa tiba-tiba kenal. Gimana inspired people? Apa sudah mulai terinspirasi untuk mulai bervespa? Semoga tayangan ini dapat menjadi inspirasi ya bagi inspired people. Oke, sampai jumpa lagi di episode Inspiring Wheels selanjutnya. See you!